wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2314242, guru di SMPN 2 Cisalak, Kabupaten Subang. Mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Materi yang saya ambil adalah pemanasan global dengan submateri dampak dan upaya menanggulangi pemanasan global, materi IPA kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang dilaksanakan. Mohon umpan balik, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Hadir semuanya ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ada Eko. Satu orang. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek terlebih dahulu kondisi ruangannya. Sudah rapi tidak? Sudah. Nah, ada sampah tidak? Tidak. Tidak. Nah, tidak. Terima kasih ya. Kalian sudah menjaga kebersihan kelas ini dengan baik ya. Itu kesepakatan belajar kita hari ini ya. Supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar, kita akan ice breaking dulu ya. Semoga jadi kompak. Coba ice breaking dulu. Boleh kalian berdiri semuanya? Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian materi sebelumnya ya. Masih ingat pembelajaran tentang apa kita? Tentang apa? Pemanasan global. Jadi terakhir kita belajar mengenai pemanasan Global. Ada yang masih ingat? Adanya peningkatan rata-rata suhu bumi. Nah, gimana katanya teh peningkatan rata-rata suhu bumi. Nah, untuk sekarang ya materi yang kita akan pelajari yaitu apa itu di depan? Dampak dan usaha penanggulangan
penanggulangan pemanasan Global. global, ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini kalian bisa melihat ada gambar apa di sana? Bumi. Gambar bumi. Gambar buminya seperti apa? Yang sebelah seperti apa? Nah, ada yang panas, yang atasnya gimana buminya? Sejuk, bagus ya. Gambarnya warna apa? Biru, ya. Itu menandakan bahwa bumi kita seperti apa? Sehat, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan apa? Yang pertama, menganalisis dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, baca Alia, coba. Analisis usaha penanggulangan pemanasan global. Yang ketiga, coba baca Naisila. Membuat lembar tentang gagasan usaha menanggulangi pemanasan global. Dan yang keempat, coba baca Teh. Membuktikan pemanasan aman terhadap suhu bumi. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Kemudian, kegiatan pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau memecahkan suatu permasalahan. Dimulai dengan kegiatan yang pertama adalah nanti Ibu akan tayangkan video, ya. Orientasi terhadap masalahnya Ibu akan tayangkan video. Nanti kalian amati. Kemudian yang kedua, nanti kalian berdiskusi, ya. Tahap kedua itu nanti berdiskusi, nanti kalian berkelompok. Kemudian yang ketiga, kajian literasi, ya. Kemudian yang keempat, praktikum, dan yang kelima, nanti kalian mempresentasikan, ya, hasil pengamatan atau praktikum kalian. Nah, kemudian jangan lupa juga, ya, nanti setiap kegiatan kalian akan Ibu apa? Nilai. Mulai dari apa? Sikap. Kemudian dan contohnya tadi Sipa menjawab, nanti Ibu akan kasih nilai plus, ya. Jadi ada yang bertanya, ya, kemudian menjawab, itu akan menjadi nilai pengetahuan kalian. Post test, pretest juga akan menjadi nilai pengetahuan. Kemudian sikap kalian nanti juga akan Ibu nilai. Kemudian keterampilan kalian melaksanakan praktikum juga nanti Ibu akan dinilai. Kemudian nanti informasi penting di sini selama kegiatan pembelajaran, ya, jangan lupa nanti Ibu kasih LKPD, kalian isi LKPD tersebut, ya, sebaik mungkin, ya. Nah, sekarang Ibu akan laksanakan dulu pembagian LKPD. Per orang, ya, Ibu akan bagikan. Nanti setiap orang harus apa? Menjawab dengan baik. Siapa yang belum? Siapa lagi yang belum bekerja? Kegiatan selanjutnya kalian Ibu akan berikan soal berupa pretest, ya, untuk menguji pengetahuan awal kalian sebelum pembelajaran dimulai. Coba sekarang kalian siapkan ya handphone masing-masing. Sudah? Semua sudah gabung? Sudah. Sok mulai. Coba mulai.
Nanti Ibu tayangkan di sini ya video materi tentang apa di sana? Pemanasan global ya. Ada Najwa Shihab di sana Ibu sajikan Najwa Shihab. Coba kalian simak nanti videonya ya. Nanti kalian boleh menanyakan ya, boleh bertanya atau masalah apa kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan baik-baik. Ya, nanti video tersebut kalian lihat, amati, kemudian kalian cari permasalahan apa yang ada pada video tersebut. Ya, coba kalian perhatikan. Di tahun 2050, bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia ada bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan mengusir jutaan orang. Beberapa kota terparah di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengisi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta yang musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia berisiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak penduduk harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Berarti harus apa? Mau aksi atau diam saja? Aksi ya. Kita tidak mau ya dunia kita seperti tahun 2050. Sekarang kita akan lihat tayangan video yang kedua. Coba kalian perhatikan video kedua. Informasi selanjutnya, lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti laut kutub utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah yang terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di kutub utara. Dari video tadi, menurut kalian, ya apa tanggapan kalian atau masalah apa sih yang akan kita selesaikan pada pembelajaran kita hari ini? Masalahnya apa? Coba, ada yang mau bertanya? Boleh, bisa apa? Bagaimana upaya kita menangani terjadinya pemanasan global? Jadi, upaya apa yang kita
lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Ya, nanti kita akan laksanakan praktikum sederhana. Ya, apakah tanaman ikut serta menjadi salah satu upaya penanggulangan pemanasan global? Kita akan lakukan praktikum. Ya. Kegiatan selanjutnya kalian akan berkelompok, ya, untuk berkelompok melakukan praktikum. Coba sekarang kalian berkelompok terlebih dahulu. Sudah berkelompok semuanya? Sudah. Coba sekarang perwakilan tiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan di depan. Boleh? Siapa? Bagus, Sisri bagi deh. Depan. Dan bahannya yang pertama ada kompleks, apa lagi? Termometer, apa lagi? Stopwatch, apa lagi? Tanaman. Dan yang terakhir ada apa di sana? Ada jangkrik. Ya. Kemudian coba sekarang kalian lakukan dulu, ya, lantainya, ya. Apa yang akan kita lakukan? Buka di SMPD, kemudian juga kalian bisa melihat di papan tulis, ya. Langkah kerjanya seperti apa? Sekarang kalian kerjakan. Coba. Apa? Coba. Ya, sesuaikan ya langkah kerjanya. Kemudian ingat, di sini ibu menggunakan termometer digital, ya. Nanti kalian gunakan untuk mengukur. Nanti kalian bisa melihat perubahan suhunya. Kemudian jangan lupa, ini ada reseptornya, ya. Jadi jangan kalian ibu minum mejanya, kita benar-benar minum mejanya. Praktiknya kita tinggal lihat. Nah, sekarang sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita akan mengamati perubahan suhunya di luar supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, kalau sudah siap, sekarang kalian bawa alat dan bahannya. Nah, jangan lupa kalian amati, ya. Ada yang mengamati kenaikan suhunya, ya. Coba kalian mulai, atau juga bisa didokumentasikan, ya. Untuk laporan kalian foto dari awal, nanti tengah-tengah, kemudian di akhir. Boleh, sok perhatikan. Masih ada peningkatan suhunya? Nah, meskipun cuaca kurang mendukung tapi tidak apa-apa, ya. Karena praktikum itu bisa menghasilkan sesuai yang kita kehendaki ataupun juga nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ada cuacanya juga mempengaruhi, ya, peningkatan suhu rata-rata, Bu.
Didokumentasikan boleh ya. Nah, catat dengan cermat. Ya, udah selesai semuanya? Sudah. Yang sudah selesai, mari kita. Ya, bagi yang sudah selesai langsung alat bahannya disimpan kembali. Sekarang kalian lanjutkan ya, isi LKPD-nya semuanya. Coba, apalagi yang belum dikerjakan, coba lihat semuanya. Udah selesai? Ya, bagus. Udah selesai dilaksanakan? Naik lah sekarang. Naiklah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil praktikum kalian, ya. Boleh perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikannya. Siapa dulu terlebih dahulu? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang tadi. Di dalam toples A, suhu derajatnya semakin meningkat 30,5. Di dalam toples B, dalam waktu 3 menit, suhu semakin menurun 26,5. 1. Termometer pada toples manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Toples B semakin panas karena tidak menghasilkan oksigen. Analisis percobaan yang telah kalian lakukan. Kaitkan dengan gas-gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Karbon dioksida yang dihasilkan dari jangkrik yang ada proses fotosintesis. Kemudian dari proses fotosintesis tersebut dihasilkan oksigen O2 yang menyebabkan tanaman mengeluarkan uap sehingga temperatur dalam toples A semakin rendah dibandingkan toples B tanpa tanaman. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita harus mencegah terjadinya pemanasan global. Cara mencegahnya juga bisa dilakukan dengan 1. Mengurangi penebangan liar, 2. Mengurangi penggunaan listrik berlebihan, 3. Meningkatkan efisiensi kendaraan dengan memakai kendaraan umum, dan 4. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Tapi sebelum saya tutup presentasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau tanggapan? Bu, Boleh. apa upaya dalam mengatasi pemanasan global? 1. Mengurangi penggunaan listrik berlebihan. 3. Meningkatkan efisiensi berkendara dengan memakai kendaraan umum. 4. Meningkatkan dan turut serta pada penghijauan. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sipagar Kubiah, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan
Waktu 3 menit. Toples A 34,0 derajat Celcius. Toples B 32,9 derajat Celcius. Waktu 6 menit. Toples A 34,6 derajat Celcius. Toples B 33,3 derajat Celcius. Waktu 9 menit. Toples A 37,7 derajat Celcius. Toples B 37,4 derajat Celcius. Waktu 12 menit. Toples A 38,8 derajat Celcius. Toples B 38,3 derajat Celcius. Waktu 15 menit. Toples A 39,9 derajat Celcius. Toples B 39,5 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengevaluasi ya terkait permasalahan apa yang kita akan selesaikan. Tadi tiap kelompok sudah memiliki upaya masing-masing ya. Coba kelompok 1 upaya menangani atau mengatasi pemanasan global itu apa? Menggunakan transportasi umum. Pintar menggunakan transportasi umum. Katanya berarti ke sekolahnya nanti harus jalan kaki ya. Selain sehat, ibu juga bisa mengurangi karbon dioksida atau juga bisa ya menggunakan transportasi umum berbarengan dengan lain. Kemudian kelompok yang kedua apa? Melakukan reboisasi atau penghijauan. Kelompok 3 apa? Upayanya Mengurangi penebangan liar. penebangan liar dikurangi katanya, pintar. Yang keempat apa upayanya? Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara. Ya, bagus. Ya, untuk pembuatan poster ya nanti kalian buat di rumah ya. Jadi tugas di rumah itu membuat poster sederhana mengenai cara atau upaya untuk mengatasi apa? Pemanasan global. Nanti dikumpulkan minggu depan pas pertemuan ibu. Kemudian nanti dikumpulkannya pas pertemuan ibu akan tempelkan di mading surat. Mungkin itu ya. Jadi kalian tadi sudah mengetahui bahwa dampak dari pemanasan global itu apa saja? Dampaknya apa saja? Yang pertama apa? Lihat dampaknya itu temperatur. Semakin meningkat. Yang kedua dampak dari pemanasan global itu apa? Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan Ya, yang ketiga mencairnya glasier yang menyebabkan padat laut. dari ada beberapa usaha untuk menanggulangi pemanasan global ya. Tadi sudah dikatakan yang pertama menggunakan energi terbarukan. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga mengurangi tadi katanya penebangan liar, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC. Itu apa contohnya? Kulkas. Bisa yaitu merupakan beberapa bahan yang termasuk CFC. Kemudian yang kelima ya penghijauan. Untuk kegiatan selanjutnya siapa yang akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Dapat disimpulkan bahwa kita mengetahui dampak dan upaya untuk mencegah pemanasan global. Dampak dari pemanasan global ini ialah temperatur bumi yang semakin tinggi, glasier es di kutub utara semakin mencair, dan banyak satwa yang punah. Dan upaya untuk mencegah pemanasan global ialah mengurangi penggunaan pemakaian barang elektronik Ya, seperti AC, kulkas, dan sudah? masih ada Bu. Ya, boleh. Setelah itu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan dan tidak menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan CFC. Setelah Bu itu saja Bu. Ya, terima kasih tepuk tangan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Saatnya sekarang kalian melaksanakan
tuh gabungnya. Area sinyalan nggak? Ya, kita mulai. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, untuk penutup terakhir, coba siapa yang mau memimpin doa? Ya boleh, saudara Ridho untuk memimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati mulai. Selesai beri salam.